Bismillah, mungkin strategi buat beli smartphone di tahun ini nunggu harganya rada enakan ya. Kayak ini misalkan Realme 16 5G ini, kalau dibandingkan dengan smartphone-smartphone yang baru rilis di bulan-bulan Juli ini, nampaknya harganya jadi menggoda ya. Yes, ini sekarang harganya 5 juta tetap kalau nggak salah segituan dari dulu. Cuma dengan berbagai diskon marketplace bisa dapat di 4,5, dapat layar AMOLED dengan in-display fingerprint scanner yang mulai ditinggalkan sama beberapa brand lain. Yes, ada yang 5 jutaan pakai IPS, tebel dagunya, baterainya besar sih 8000 mAh ya, kayak Tecnopova 8 kemarin, atau Samsung Galaxy A27 masih AMOLED tapi fingerprint scannernya di pinggir. Nah, yang ini baterainya besar, kemudian kameranya 50 megapiksel depan belakang. Desainnya fresh walaupun agak kayak Google Pixel atau enggak kayak iPhone Air ya. Ini warnanya pun dikasih nama Air White, dan ada dua varian, yang 8256 sama 12256. Harga yang tadi saya sebut buat yang 8256, kameranya ternyata pakai sensor Sony IMX852 ya, bukan 882. Kalau yang LYT600 itu kan rebranding dari IMX882. Tapi saya belum tahu ini kameranya seperti apa. Yang jelas sudah pakai Luma Color biar dapat tone warna kulit yang lebih natural katanya. Baterainya 7000 mAh dengan 60 watt fast charging. Layarnya AMOLED 120 Hz, brightness maksimalnya tinggi ya, 4200 nits, sudah sRGB 100% kalau saya baca di websitenya Realme. Dan ini untuk dapur pacunya pakai MediaTek Dimensity 6400 Max apa Ultra, antara dua itulah, yang masih 6 nanometer. Kita buka dulu ya. Yang belum disebut, oh ini, Dimensity 6400 Turbo. Bukan Max, bukan Ultra, tapi Turbo. Kemudian sudah IP69 Pro juga, artinya sama seperti Realme, berapa? C85 ya? Apa C berapa tuh yang IP69 Pro, yang artinya dia combine antara IP66, 69, dan 69K ya. 68, 69, dan 69K. Kemudian sisanya sudah, kita langsung buka saja. Untuk ketebalannya ini di sekitar 8,1 mm, jadi nggak usah kita ukur lah ya. Itu dari Realme-nya. Mungkin sedikit lebih tebal kalau diukur kalau ada anti gores yang sudah terpasang di layar. Kemudian di dalamnya dapat petunjuk pengguna, bukunya RMX 5171 modelnya. Form garansinya ada di sini, service centernya di Bandung di BEC. Seperti biasa ada SIM ejector seperti ini, kemungkinan sih nggak ada slot micro SD ya. Lalu dapat soft case bening dengan pinggiran buram. Betul, tidak ada tombol power yang dibolongin karena memang sudah in-display fingerprint scanner. Jadi kalau lihat lagi harganya sekarang jadi menggoda memang ya. Wow, desainnya. Tadinya saya mau beli X300 FE-nya Vivo biar dapat desain kayak gini. Tapi karena tidak resmi, nanti dulu deh. Ntar kalau udah nggak ada inspirasi buat nyobain smartphone apa lagi. Lalu kabel data, kabel chargingnya Type A to Type C ya. Oke lah. Terakhir ada charger SuperVOOC 80 watt chargernya. Smartphone-nya sendiri disebutkan terima sampai 60 watt. Sudah semua, kita langsung ke smartphone-nya. Kita lepaskan dulu stikernya. Ini yang warna putihnya memang ada sedikit grafis kayak gitu, membuatnya kurang maco. Tapi ya sudahlah ya. Ini back covernya Frostmat. Mantap, nggak akan gampang kotor. Frame pinggirnya plastik, walaupun sepuhannya seperti metal nampaknya. Matte juga ya, tidak glossy. Warna silver di pinggirnya bagus. Ada tombol power dan volume rocker di sisi kanan. Di sisi atas ada, bentar, ini kayaknya speaker grill ya. Yang ini adalah mikrofon kedua. Yes, di belakang ini ada seperti ada 3 kamera, tapi hanya 2, 50 dan 2 megapiksel. Yang 2 megapiksel itu monokrom, color sensor. Yang satu lagi adalah infrared blaster. Kamu nggak salah dengar, masih ada infrared blaster. Yang keempat ini cermin ya, buat selfie aja. Betul, itu cermin. Sisi kiri kosong melompong, sisi bawah ada SIM tray, kemudian mikrofon utama, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang atau 4 buah strip. Ini tebakan saya sandwich dual nano SIM card saja, tapi bisa jadi hybrid ya. Ini yang pertama nano SIM card, yang kedua hybrid ternyata ya. Tebakan saya salah, tapi alhamdulillah. Jadi masih bisa pakai micro SD, cuma rebutan sama SIM card kedua. Kita coba nyalain. Yang tadi saya lupa sebut adalah dimensi layarnya. Yes, kerasa nggak? Ini lebih compact sedikit.
6,57 inci. Berarti sama dengan Poco X8 Pro, iQOO 15R yang sedikit lebih compact sehingga lebih nyaman digenggam. Menurut saya 6,5 itu justru yang paling ideal untuk ukuran tangan saya ya. Kemarin nyoba Vivo X300 6,3, enak sih buat dibawa-bawa, disakuin. Dipakai moto juga, cuma pas dipakai ngetik kerasa kekecilan, termasuk pas dipakai nonton YouTube. Bentar ya, saya setup dulu ya. A few moments later. Selesai setup, kita langsung masuk ke home screen Realme UI yang basisnya tetap si ColorOS ya. Ini sudah pakai Realme UI 7.0 berbasis Android 16 harusnya ya, betul ya? Betul, Android 16 dengan security update yang masih 1 Januari. Harusnya kalau udah connect Wi-Fi, dapatlah software update. Betul, displaynya 6,57 inci, performance boosternya namanya Flux Engine. ColorOS juga sih, cuma dikasih nama lain aja ya. Kameranya 50 di depan, 50 di belakang. Ada kamera sensor monokromatik ya, 2 megapiksel. Mungkin buat depth, kalau nggak buat ngatur meteringnya. RAM-nya 8 dan Realme ini rada royal ngasih RAM expansion yang makan storage ya, sampai 10 GB. Bisa lebih gede dari RAM fisikalnya. Nanti matiin aja. Karena storage-nya terpakai 22,4 GB dengan menyalakan RAM expansion tadi ya. Jadi free-nya sekitar 233,6 GB saja untuk saat ini. Kita coba cek untuk always on display-nya dulu. Always on display dan always on display-nya tidak bisa di set buat real, always, all day atau schedule ya. In use yang ini always on display-nya seperti itu, tapi dalam hitungan detik harusnya dia hilang. Betul, seperti itu. Nah, untuk fingerprint scanner-nya benar di dalam layar ya. Oke. Kita langsung cek untuk kameranya saja yang sudah ada Luma color-nya. Ini modenya vibrant, ada natural juga kalau kamu mau. Lalu ada settingan apa lagi? Watermark-nya seperti apa Realme 16 5G ini? Ada beberapa foto watermark yang bisa dipakai, mirip ColorOS juga ya. Banyak lah kalau kamu mau pakai. Kemudian saya matikan shutter sound dulu, lalu ada in sensor zoom 2 kali, tidak ada lensa lain yang bisa dipakai lagi di sini. Ada AI lighting effect. Kemudian ini apa? Soft light. Ini filter. Filternya sedikit berbeda dengan yang punyanya Oppo, tapi vintage ada. Serenity tidak ada ya, hanya ada di Oppo. Kemudian ada retouch buat beautification. Saya matiin dulu filternya. Lalu ada mode smart scene ya, seperti di Oppo. Bahkan Xiaomi juga sekarang mulai ngikutin, udah ada siluet seperti ini. Selain siluet ada fireworks, stage, dan party. Siluet ini bikin lebih pekat, shadow-nya dinaikin ya, makin banyak shadow. Bagus kalau kamu pengen moto siluet, di mana background-nya backlight, si objeknya dibikin jadi bayangan hitam saja. Ini bisa ngebantu nih, dia buat ngatur-ngatur metering ya sebetulnya. Untuk video, rekamnya hanya sampai Full HD 30 fps, tidak ada mode stabilisasi juga. Depan juga sama, padahal sensornya 50 megapiksel. Malah depan bisa 60 fps. Belakang malah nggak bisa ya. Kebalik nih, malah kamera depan yang bisa 60 fps, belakang tidak bisa. Ada mode AI landscape, night, kemudian portrait depan belakang kah? Yes. Kemudian vibe ini buat kamera belakang saja. Dan untuk pengaturan mode manual atau pro ada di mode vibe ini ya. Kamu bisa tap di situ buat pindah ke mode pro. ISO-nya dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Fokus manual ada, white balance juga ada, bisa diatur. Dan bisa pilih mode RAW juga buat kamu yang suka grading atau ngasih warna di aplikasi foto editor nantinya ya. Selain itu ada mode high res, pano, food, film, slow motion, time lapse, dual view video, underwater, text scanner, dan tilt shift. Tidak ada mode pro buat video berarti. Nah, slow motionnya sampai berapakah? Tidak ada disebutkan pengaturannya ya, resolusi dan frame rate-nya. Jadi kita skip aja dulu. Untuk bloatware-nya banyak sepertinya nih. Saya hitungin dulu ya, percaya aja sama hitungan saya. 18 total, tapi seperti juga di ColorOS, kamu bisa pilih beberapa sekaligus dan uninstall langsung bulk seperti itu bisa ya.
Jangan lupa tadi saya lihat di sini ada infrared remote. Betul, di belakang tadi adalah remote ya. Salah satu lingkaran di sini kayaknya sih yang paling kanan deh. Apa yang ada di Realme 16 atau Realme 16 5G ini. Ketebalannya 8,1 mm, kemudian baterainya 7000 mAh besar, fast chargingnya 60 watt, dapat charger 80 watt. Layarnya AMOLED ya. Bezelnya untuk ukuran 2026 tipis loh, banyak yang lebih tebal dari ini. Sudah in-display fingerprint scanner. Betul. Kemudian punch hole untuk kamera depannya juga. Ada infrared blaster, kamera depan belakang 50 megapiksel, resolusi layarnya Full HD+, dimensinya 6,57 inci, lebih compact dari rata-rata yang 6,7. Android 16, belum tahu jaminan software update-nya sampai kapan. RAM-nya ada dua pilihan ya, 8 atau 12 GB, masih LPDDR4X memang. Kemudian storage-nya 256 GB, UFS 2.2, prosesornya MediaTek Dimensity 6400. 6400 turbo ya. Jadi masih 6 nanometer, performanya lumayan harusnya. Tapi mungkin kalau pakai ukuran tahun lalu, harga 5 juta, pasti mintanya Dimensity kepala 8 ya, atau kepala 7 lah minimal. Cuma indis ekonomi sih ini jadi menarik buat dipinang saat ini dibandingkan pilihan-pilihan lain yang baru rilis, ada yang tembus 5 juta, layarnya IPS, dagunya tebal, ya kamu yang pilih sih. Tapi kalau kamu tertarik dengan Realme 16 5G ini, saya temukan di berbagai marketplace kalau lagi promo, banyak diskon kayak di Shopee atau TikTok, Tokopedia, bisa didapatkan di angka sekitar 4,5 juta rupiah aja ya. Cek produk YouTube Shopping yang muncul di video ini atau link di deskripsi. Unboxingnya sampai di sini dulu. Hatur nuhun. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.